Pemirsa, selamat datang dalam Warta Berita PTS tanggal 10 Juni. Sebuah helikopter Apache milik Amerika jatuh ke laut setelah dihantam oleh drone Iran kemarin. Kedua pilot berhasil diselamatkan dan aksi pembalasan lewat serangan udara pun diluncurkan oleh Amerika beberapa jam kemudian. Sebagai balasan, Garda Revolusi Iran mengerahkan drone untuk menggempur armada kapal perang Amerika yang berbasis di Bahrain. Hal ini semakin memperkeruh peluang tercapainya perdamaian dalam perundingan antara Amerika dan Iran. Sebuah helikopter Apache Amerika ditembak jatuh oleh drone Iran tanggal 9 saat berpatroli di perairan Oman di Selat Hormuz. Drone tersebut diduga merupakan perangkat bunuh diri Shahed milik Iran. Sekitar 2 jam setelah jatuh ke laut, 2 pilot helikopter berhasil diselamatkan. Ini merupakan misi pertama dalam sejarah militer Amerika. Sarana permukaan air nirawak yang dikendalikan dari jarak jauh berhasil digunakan dalam operasi penyelamatan di laut. Sebagai respon, militer AS melancarkan serangan udara terhadap 3 lokasi di wilayah selatan Iran dan menghancurkan 2 waduk. Hal ini memicu serangan balasan drone dari Garda Revolusi Iran terhadap armada kelima AS di Bahrain dan pangkalan militer AS di Yordania tanggal 10. Namun saat situasi semakin memanas, Komando Pusat AS mengumumkan operasi serangan dihentikan. I think perhaps hints at the fact that Donald Trump is somewhat loath to re-escalate this conflict. Operasi militer AS Epic Fury telah berlangsung lebih dari 100 hari sejak akhir Februari. Meskipun AS Iran masih menjalin hubungan, negosiasi gencatan senjata masih tersandung pada isu program nuklir Iran dan pembukaan akses Selat Hormuz. The blockade continues to hold 100%. Nothing is getting through our blockade. No oil, no income, no nothing. Beberapa jam sebelum helikopter Apache ditembak jatuh oleh drone Iran, Wakil Presiden Amerika Serikat menyatakan dalam wawancara eksklusif CBS bahwa AS Iran sudah sangat dekat untuk mencapai kesepakatan damai. Namun situasi yang kembali memanas menimbulkan kekhawatiran bahwa gencatan senjata yang rapuh antara AS dan Iran terancam gagal. Hujan lebat yang turun di wilayah sentral, selatan, dan area pegunungan Hualien serta Taitung memicu sejumlah kecelakaan. Sebuah truk gandeng di Yunlin yang tergelincir akibat hujan lebat dan banjir menabrak tiang lampu pada subuh ini. Sementara kemarin, sebuah mobil di Changhua terbalik usai tergelincir dan membentur gapura Pakuasan. Sekitar pukul 5 pagi, seorang pria mengemudi kepala truk gandeng dari Yunlin menuju Changhua. Namun akibat hujan deras dan genangan air, kendaraan kehilangan kendali hingga menabrak dan merobohkan tiang lampu lalu lintas di partisi jalan, menyebabkan lokasi kejadian porak-poranda. 没有，那时候是顺顺的开啊，顺顺的开，然后下太大了，下雨下太大，然后那边有积水了，打滑整个撞过来这样。对。Tanggal 9 sekitar pukul 21 malam, seorang pengemudi lain melaju di Tongmin Road, kota Changhua. Saat melewati gapura Pakuasan Changhua, kendaraan kehilangan kendali akibat hujan dan jalan licin, menabrak tiang gapura hingga terbalik. Mulai tanggal 11 besok, konveksi udara barat daya sedikit melemah, hujan mulai mereda. Namun curah hujan kentara masih turun di Hualien, Taitung, dan area pegunungan sentral dan selatan. Hujan deras berkelanjutan turut meningkatkan kadar kelembapan tanah yang mudah memicu longsor. Warga diimbau menghindari aktivitas di area pegunungan. Impor komoditas kacang tanah Amerika akan dikenakan tarif 0% seandainya perjanjian perdagangan resiprokal antara Taiwan dan Amerika resmi berlaku, memicu keresahan petani dan pelaku usaha industri kacang tanah di Taiwan. Walau Taiwan belum mengimpor produk ini, harga kacang tanah di Yunlin telah merosot ke kisaran 30-an dolar Taiwan per cin, anjlok 20 hingga 30% dibandingkan harga tahun sebelumnya sebesar 45 dolar Taiwan per cin. Menjelang Festival Pecun Jumat depan, toko kelontong mulai menjajakan bahan berupa daun bambu, jamur, udang kering, dan kuning telur asin. Bahan untuk membuat bakcang yang tak kalah penting lainnya adalah kacang tanah yang dijual seharga 130 dolar Taiwan per bungkus. Walau periode pemberlakuan kebijakan tarif 0% pada impor kacang tanah Amerika belum diputuskan, harga kacang tanah yang dipanen di Yunlin pada bulan ini berada di kisaran 30 hingga 35 dolar per cin, turun 20 hingga 30% dibandingkan harga tahun sebelumnya sebesar 45 dolar Taiwan per cin. Ditjen Pertanian dan Pangan memperkirakan dampak curah hujan pada tahap awal panen menyebabkan harga jual anjlok.
Studi terbaru menunjukkan korelasi tinggi antara era globalisasi ponsel cerdas dan penurunan angka kelahiran di kalangan wanita muda. Namun pakar Taiwan menganalisis tingginya harga perumahan, upah rendah, dan tekanan membesarkan anak masih merupakan faktor utama yang memengaruhi tingkat natalitas. Kehadiran ponsel cerdas telah mengubah gaya hidup masyarakat zaman sekarang dan menjadi faktor yang mempercepat laju penurunan angka kelahiran. Kini hampir semua orang memiliki ponsel pintar. Kecanduan internet beresiko memicu semakin renggangnya hubungan antar manusia. Berdasarkan studi terbaru Amerika, popularitas ponsel pintar mungkin menjadi salah satu faktor penting yang memicu penurunan angka kelahiran. 应该还好，会生小孩就是会生。 Guna menemukan penyebab penurunan angka kelahiran sebesar 22% di AS sejak tahun 2007, tim peneliti berhipotesis bahwa tren penggunaan ponsel pintar sejak peluncuran iPhone pada 2007 berkaitan dengan penurunan angka kelahiran. Hasil penelitian menunjukkan angka kelahiran di kelompok wanita usia 15 hingga 19 tahun di Amerika turun paling banyak, yakni 8%. Sementara wanita usia 20 hingga 24 tahun turun 6,6%. 当然，这里面还包含我们的居住环境啦，那么还有我们的通膨这些都算是经济压力。 Rendahnya angka kelahiran di Taiwan terutama disebabkan oleh faktor lingkungan makro. Sementara meluasnya penggunaan ponsel pintar menjadi faktor tambahan yang memperburuk tren tersebut. Ponsel pintar telah mengubah pola perilaku secara fundamental dan merupakan goncangan teknologi global. Psikiater juga memperingatkan bahwa ketergantungan berlebihan pada ponsel dapat mengurangi interaksi fisik, sekaligus melemahkan hasrat masyarakat modern untuk berinteraksi. Fenomena El Nino mendatangkan kemarau dan krisis air berkepanjangan di kota Cirebon. Petani setempat cuma bisa mengandalkan pompa air tanah untuk mengirigasi sawah padi. Suhu tinggi dan kemarau mengakibatkan produksi beras tempat merosot sehingga tak mampu lagi mencukupi kebutuhan konsumen. Hamparan sawah di kota Cirebon, daerah penghasil beras di Jawa Barat yang semula hijau permai kini retak dan gersang. Kemarau berkepanjangan yang ditimbulkan El Nino memaksa petani untuk mengebor sumur, memasang pipa, dan memompa air tanah. Kalau menghadapi musim kemarau dengan debit air yang kurang, dari saluran irigasinya nggak ada, kita harus tanam dan harus panen. Sumur pantek solusinya, pakai pompa, jadi saluran irigasi ditambah air dari bawah pompa. Inflasi membuat petani yang mengandalkan laba tipis untuk bertahan hidup semakin sengsara. Berhubung jarak sumber air jauh dan daya pompa tidak memadai, ada petani yang memilih menanam kacang hijau yang lebih toleran terhadap kemarau. Produksi beras Cirebon dalam 4 bulan pertama tahun ini sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan pasar dengan tingkat efisiensi di atas 2.000 ton. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita sua lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.